Ya. Nomor 1. Mengapa hak Bapak tulis soalnya di sini deh. Di whiteboard dulu. Tar. 5 nomor. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan seimbang. 2. Bapak tulis soalnya dulu. Biar Bapak nggak bolak-balik buka HP. Soalnya kan soalnya di HP. Kan pentingnya melaksanakan kewajiban menghemat listrik. 4. Sebutkan 5 cara yang dapat dilakukan siapa yang nomor 1? Present. Oh, udah ada yang 3. Oke, bentar. Nomor 1 baca soal, jawab Delesia. Ya. Dah. Nomor 1, mengapa hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang? Hak dan kewajiban harus seimbang karena sebagian manusia kita harus melakukan sesuatu untuk memperoleh sesuatu. Hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang akan menimbulkan masalah. Ya, sip ya. Intinya kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang. Secara seimbang karena ya supaya nggak ada masalah, ya. Supaya intinya gini, kalau kalian udah bayar uang sekolah tapi bapak nggak ngajar, kan kalian marah sama bapak. Orang tua kalian udah bayar uang sekolah tapi bapak malas ngajar. Nah, yang ada orang tua kalian marah sama bapak. Terus misalnya kalian udah pakai listrik di rumah, bisa nonton TV pakai listrik, tapi kalian nggak bayar listrik, ya diputusin tuh listrik. Nah, itu artinya nggak seimbang. Ya. Nah, alasan kenapa hak dan kewajiban harus seimbang, ya, ada 3. Ya. Yang pertama, Bapak langsung tulis di sini ya. Hak, perlu siapa nih? Kalau aku jawabannya beda, iya, oke, sebentar David. Ya, hak dan kewajiban yang tidak dilaksanakan secara seimbang sama kayak jawabannya si Bele tadi. Cuma si Bele lebih panjang. Intinya akan menimbulkan masalah. Ya. Yang kedua, hak dan kewajiban dijalankan seimbang untuk menciptakan lingkungan yang rukun dan sejahtera. Ya, artinya kalau nggak ada masalah kan berarti lingkungannya juga ya hidup rukun, nggak ada berantem, nggak ada perselisihan, ya sejahtera, hidup rukun, sejahtera, yang nggak ada masalah. Ya, itu. Nah, yang ketiga, hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban. Hak yang tidak diterima dapat mengakibatkan kita tidak melakukan kewajiban. Bapak malas ngajar. Ya, contohnya Bapak malas ngajar. Ya udah, orang tua kalian nggak mau lagi tuh bayar uang sekolah. Nggak mau lagi melaksanakan kewajibannya dengan membayar uang sekolah. Karena apa?
kalian tidak mendapatkan hak. Haknya apa? Ya dapat pelajaran dari Bapak. Tapi Bapak nggak kasih itu. Bapak nggak kasih hak kalian. Bapak malas ngajar. Ya udah. Akhirnya orang tua kalian tidak membayar uang sekolah. Nah itu jadi nggak seimbang. Yang ada malah menimbulkan masalah. Yang ada apa? Bukan hidup. Kelas 4B malah jadi berantakan. Malah jadi nggak rukun. Kalau hak yang tidak diterima, kalau hak kalian tidak diterima. Itu, ya. Oke, ini nomor 1. Roy, siapa tuh? Suara Bapak putus-putus. Suara Bapak tiba-tiba hilang, Pak. Sekarang masih Gak jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini sudah ada, Pak. Ya. Kalau ini di chat aja ya. Kasih taunya di chat aja. Soalnya kalau kalian bilang sekarang, Bapak kan nggak tahu putus-putusnya dari kapan. Takutnya pas baca soal nomor 1 lagi. Dari tadi lagi putus-putusnya. Berarti kan kalian nggak dengerin penjelasan Bapak. Supaya bisa Bapak ulang. Ya, jadi kasih taunya di chat aja. Supaya Bapak bisa sambil baca, ya Bapak bisa ulang jelasinnya. Ya, itu. Nah, jadi ada 3 alasan mengapa hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Ya, ini nomor 1. Lanjut. Oh ya, ada yang mau tanya dulu di nomor 1? Ya, Sherlyn. Meradangnya supaya tidak terjadi kekacauan sehingga tercipta hidup yang harmonis. Ya, itu kamu udah jawab yang A sama yang B. Ini. Tidak timbul pertikaian itu kan masalah. Terus hidup harmonis itu kan ya sejahtera. Nggak ada masalah, nggak ada permasalahan. Itu kamu sudah jawab A dan sudah jawab yang A dan B. Tinggal tambahin aja yang C-nya. Ya, tinggal tambahin aja yang C-nya. Ada lagi yang mau tanya? Tadi ada lagi kayaknya 1 yang ngomong. David katanya jawabannya B, David. Apa, Fit? Mau tanya atau enggak? Kalau jawaban aku nomor 1, jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan ada Perselisihan. Jika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka akan ada perselisihan, yaitu ada di nomor A, di poin A, sorry. Ya, ini perselisihan itu masalah. Ya, masalah atau perselisihan sama aja itu. Ya, tinggal tambahin aja yang B sama yang C-nya. Tinggal ditulis aja yang B sama yang C. Ya. Oke ya. Udah, nomor 2. Bele udah, sering Angelin yuk. Nomor 2, sebutkan hak dan kewajiban kita akan sumber daya air. Hak, memanfaatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Kewajiban, menghemat penggunaan air secara bijak. Ya, sip. Ya. Haknya memanfaatkan. Boleh memanfaatkan atau mendapatkan atau menggunakan ya air bersih. Itu hak. Saya jawabannya yang beda. Apa beda? Apa? Jawabannya beda. Iya, bentar. Bapak tulis dulu hak dan kewajibannya, ntar baru Bapak ini. Kalau ada mau nanya. Ya. Nah, kewajibannya berarti kalau kalian sudah mendapatkan air bersih, yang
kewajibannya ya kalian harus menggunakan air bersih secara bijak ya. Ada lagi nggak kewajibannya kira-kira? Misalnya berarti kalau kalian sudah mendapatkan air bersih itu kalian harus menjaga pelestarian air. Jangan dibuang-buang tuh air. Jangan dibiarin aja airnya keluar dari keran padahal nggak dipakai. Nah, selain itu, kalau kalian sudah mendapatkan air bersih, sudah bisa menggunakan air bersih, kewajiban yang lainnya apa? Ya, membayar iuran air setiap bulan. Nah, ini. Ya. Pak, jawaban saya beda. Tinggal ditambahin aja. Kecuali kalau jawabannya benar-benar jauh dari yang Bapak tulis. Pak, saya nggak muat. Aduh, Niko. Nggak muat di bawahnya aja, Niko. Di bawah. Jawaban saya beda. Ya, apa? Yang beda apa? Jawab coba. Siapa? Kewajiban mematikan keran saat tidak dipakai. Hak mendapatkan air bersih untuk mandi, minum, dll. Ya. Kewajiban untuk mematikan air keran ketika tidak dipakai, yaitu namanya apa? Menggunakan air bersih secara bijak, menjaga kelestarian air. Itu sama aja. Artinya jangan sampai airnya itu keluar terus dari keran kalau nggak dipakai. Ya berarti kan kalau dipakai kan harus dimatiin kerannya. Ya sama aja. Itu. Ya cuma bahasanya beda. Ya bahasa Bapak seperti yang ini, yang ditulis, bahasanya Selin ya seperti yang tadi. Ya nggak apa-apa. Itu juga betul, sama aja. Ya. Paling tinggal ditambahin aja yang belum ada di situ tinggal ditambahin. Ada lagi yang mau tanya? Tidak. Ya, Tanata? Tidak. Oh. Ya, apa? Siapa tuh? Boleh ya. Pak, jawaban yang hak mendapatkan air untuk mandi, minum. Mendapatkan air untuk mandi, terus untuk minum. Hak ya? Itu haknya kan? Iya, itu sama aja sebenarnya. Mendapatkan air bersih, memanfaatkan, menggunakan air bersih kan bisa untuk minum, untuk cuci, untuk mandi, sama aja. Gitu. Ya. Hak mendapatkan air untuk mandi, minum. Iya, betul Bele, sama aja itu. Dengan memanfaatkan air bersih atau mendapatkan air bersih. Nah, cuma kamu tulis kegunaannya untuk mandi, untuk minum. Ya kalau mau ditambahin lagi untuk nyuci, untuk apa lagi? Ya itu, ya. Saya lupa tolong soalnya ya share. Oh iya, betul kan? Udah Fik, geser kemana nih? Sudah, Pak. Udah. Yes. Ini kayak mau nanya atau gimana? Nicholas, kamu raise hand-nya di Zoom chat? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Nggak ada lagi yang mau nanya? Nomor 2? Kalau nggak ada kita lanjut. Pak, saya jawabannya yang nomor 2, hak memperoleh air yang bersih dan kewajibannya menggunakan air dengan hemat. Sama. Menggunakan air dengan hemat berarti menggunakan air secara bijak. Haknya apa tadi?
Veo, memperoleh? Veo, Veo, haknya apa tadi? Memperoleh apa? Memperoleh air yang bersih. Ya sama aja. Memperoleh, memanfaatkan, mendapatkan, menggunakan itu sama aja. Air bersih, udah. Ya, itu. Paling apa? Di Japri gak Pak? Dijapri. Ntar, tunggu selesai pembahasan. Ya, tunggu selesai bahas di Japri. Yang belum, ya. Paling kamu tinggal ditambahin aja kewajibannya, Veo. Yang belum. Ya, yang belum ada. Aku mau naikin lagi nih, Fik. Ya udah, yuk nomor 3. Nomor 3, tar dulu. Sorry Angelina sudah. Tanata. Ya, Tanata. 3. Jelaskan pentingnya melaksanakan kewajiban menghemat listrik. 1. Agar tidak boros. 2. Belajar untuk menghemat. Agar tidak boros, belajar untuk menghemat. Itu sama. Itu satu jawaban. Ya. Nggak boros berarti kan hemat. Ya. Nah, betul itu. Ya, betul. Nah, ada beberapa, ya. Menggunakan listrik seperlunya. Oke, menggunakan listrik seperlunya. Terus tadi menghemat ya. Menghemat apa sih kamu maksud? Menghemat listrik atau menghemat uang? Apa Pak? Kan kamu tadi tulis menghemat kan? Itu menghemat apa? Menghemat listrik. Menghemat listrik. Oke, ya. Berarti ya betul sama aja, ya. Nah, ada beberapa, ya. Yang pertama, selain tadi Tanata bilang menghemat listrik, bisa juga menghemat uang. Ya, menghemat uang artinya ya biaya listriknya nggak mahal, sekalipun pasti mengeluarkan biaya, tapi nggak mahal kalau misalnya kita menghemat penggunaan listrik. Ya, yang kedua, polusi. Pak, apa hubungannya polusi sama listrik? Ada, ya. Makanya kenapa kalau misalnya siapa yang tidur suka mati lampu? Kalau tidur di kamar matiin lampu. Ada? Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Saya Pak. Saya paling sering. Saya Pak. Siapa tuh? Si yang paling sering siapa tadi? Beresnya Pak. Ya, Bapak ambil salah satu contoh ya. Oh, Vicky juga sering. Oke, Vicky. Kenapa, Vic? Kamu matiin lampu, Vic? Kenapa kamu Saya matiin lampu pas tidur Kenapa? Karena karena biar biaya bayar listrik murah, Pak. itu aja? Veo, kamu kenapa, Veo? Matiin lampu kalau malam. Saya pertama kali nggak tahu sih. Hmm? Itu semua RT mati lampu. Berarti ikut-ikutan. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan yang lain matiin lampu. Oke. Kalau boleh, kenapa boleh? Saya mau dibuka aja mikrofonnya, boleh. Gak usah dicek. Baik Pak. Apa? Pertama-tama saya karena matiin lampu. Tiba-tiba saya selalu sering soalnya bentar.
Mana nih si Bele? Limit. Oke. Saya sekarang sering karena adik saya takut. Oke. Adiknya takut. Kalau Jenica kenapa Jen? Kamu ini. Tidak silau dan menghemat energi. Oke. Tidak sia-sia menghemat energi. Ada nggak? Ini Bapak nanya ke orang yang suka matiin lampu ya. Ada nggak? Kalau lampunya nyala malah ngerasa panas jadi nggak bisa tidur. Kalau misalnya lampunya nyala ngerasa panas jadi nggak bisa tidur. Ada yang seperti itu, makanya akhirnya supaya bisa tidur jadinya matiin lampu. Begitu Pak. Saya juga kalau tidur matiin lampu Pak. Ya, yang alasannya kalau nyalain lampu panas Pak soalnya Pak. Jadi saya matiin lampu. Ada nggak yang alasannya seperti itu? Saya alasannya panas sama silau. Nah, panas itulah yang ini, poin B ini, polusi. Makanya kenapa menghemat listrik bisa mengurangi polusi. Ya ini contohnya. Kalian matiin lampu pas tidur supaya nggak panas. Jadi bisa tidur. Macam kedua biar saya bisa tidur. Soalnya kalau lampu nyala pas tidur saya nggak bisa tidur. Soalnya terang. Ya, kalau itu silau. Ya. Saya kalau udah saya buka lampu saya langsung pakai selimut. Oke. Ya, jadi itu. Maksudnya polusi itu. Ya, supaya nggak panas. Ya. Nah, ada beberapa poin lagi, ada 2 poin lagi. Sebentar. Poin yang ketiga, kenapa kita harus menghemat listrik untuk menjaga sumber daya alam. Ya, menjaga sumber daya alam supaya ya kalau panas kan berarti kita balik lagi ke materi kemarin. Penggunaan listrik itu bisa merusak lapisan ozon yang kemarin kita bahas. Kalau lapisan ozon rusak ya balik lagi apa yang terjadi di bumi. Nah itu yang kemarin sudah Bapak bahas. Ya. Jadi listrik itu bisa ini loh, bisa mengakibatkan lapisan ozon itu rusak. Karena dia itu mengandung yang namanya radiasi, mengeluarkan radiasi. Termasuk laptop, handphone. Makanya kenapa kalau lihat laptop, lihat handphone nggak boleh lama-lama, ntar matanya rusak. Termasuk nonton TV, kenapa nggak boleh lama-lama, ntar matanya rusak. Kenapa? Karena mereka mengeluarkan radiasi. Radiasi itu yang akan yang membuat mata kalian rusak kalau kelamaan, kalau keseringan. Pak, kita kan belajar online Pak, lihat HP terus, lihat laptop terus, ya mau nggak mau. Ya, mau nggak mau. Ya, tapi ya kalau udah selesai belajar ya istirahat dulu aja matanya, tutup dulu matanya atau enggak tiduran dulu, rebahan dulu, biar istirahat matanya. Ya. Nah, yang keempat, kalau kita menghemat listrik berarti kita juga ikut merawat alat elektronik. Hubungannya merawat alat elektronik dengan menghemat listrik? Ya, kalau misalnya kita menghemat listrik, berarti kan alat elektronik itu nggak cepat rusak. Kalau nggak cepat rusak, berarti kan dia sebelumnya nggak cepat panas. Alat elektronik kan bisa cepat panas, kalau terus nyala bisa rusak.
Jadi ini, mengapa penting melaksanakan kewajiban menghemat listrik? Ada 4. Yang pertama menghemat uang, mengurangi polusi, menjaga sumber daya alam, merawat alat elektronik. Ya. Ini nomor 3. Gimana caranya supaya muat soal dan jawaban? Tapi rumahnya buat masing-masing. Rumahnya sebelah-sebelahan aja ya, Ci. Atau enggak? Ini Noel. Noel, kamu udah bisa buat rumah kan, Noel? Keren juga kamu, Noel. Ya, oke. Lanjut, nomor 4. Nomor 4. Tadi siapa sih? Nomor 3 tadi Tanata ya. Nomor 4 Nicholas. Baik, Pak. Nomor 4. Sebutkan 5 cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi minyak bumi. 1. Menghemat penggunaan listrik. 2. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan. 3. Menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. 4. Menggunakan bahan bakar alternatif seperti biogas dan biodiesel. Ayo, terus. Mengurangi penggunaan plastik. Minyak bumi, plastik. Yang pertama tadi apa, Nicholas? Menghemat penggunaan listrik. Minyak bumi sama listrik. Itu nggak ada hubungannya, Nicholas. Kecuali Saya jawabannya beda. Kayak berjalan kaki ke tempat yang jaraknya dekat. Menggunakan kendaraan umum. Menggunakan BBM dengan bijak. Habis itu menggunakan sumber energi alternatif. Menggunakan sepeda dengan jarak yang dekat kalau mau jalan. ya, oke, ya. Gini, Nicholas, listrik sama minyak bumi nggak ada hubungannya. Ya. Kecuali kalau kamu tadi kan yang A menghemat listrik. Kecuali kalau kamu jawabnya menghemat bahan bakar. Nah, itu boleh. Benar. Kalau menghemat listrik nggak ada hubungannya. Ya. Terus yang kelima tadi apa, Nicholas? Mengurangi penggunaan plastik. Plastik, minyak bumi. Plastik, minyak bumi. Mengurangi penggunaan plastik. Nggak ada hubungannya, Nicholas. Sama menghemat energi minyak bumi. Cara yang dapat dilakukan untuk menghemat energi minyak bumi. Plastik. Nggak ada hubungannya, Nicholas. Kecuali kalau kamu jawabnya mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, mengurangi penggunaan bensin. Itu baru. Ya, kalau plastik nggak ada hubungannya. Plastik itu lebih ke lingkungan. Kalau mengurangi penggunaan plastik supaya lingkungan tetap hijau, tetap asri, tetap sejuk. Nah, itu baru menggunakan atau mengurangi penggunaan plastik. Nah, ada beberapa cara. Ya. Jawaban Nicholas yang nggak Bapak komentarin berarti benar. Ya. Yang Bapak komentarin kan tadi 2. Ya, itu berarti yang nggak nyambung sama soal. Yang nggak Bapak komentarin berarti benar. Ya. Ada beberapa, ya. Yang pertama mengurangi penggunaan bahan bakar minyak atau BBM, bensin. Ya, bensin berarti ada Pertalite, ada Pertamax, ya itu BBM. Yang B, tidak mengandalkan
kendaraan, sorry bukan mengandalkan ya, tidak menggunakan kendaraan pribadi. Pak, orang tua saya punya mobil, Pak. Nah, berarti nggak boleh dipakai ya, Pak? Ya setidaknya jangan sering-sering. Setidaknya jangan sering-sering. Nah, yang ketiga, beralih itu artinya ganti, ya. Beralih menggunakan energi alternatif. Itu ramah lingkungan. Artinya tidak menggunakan minyak bumi. Ya. Pengganti energi alternatif, pengganti. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir, menggunakan kendaraan yang tidak memerlukan BBM, bahan bakar minyak. Contohnya apa? Misalnya busway yang gas, bahan bakar gas, BBG. Contohnya mobil elektronik, mobil listrik, mobil yang diisi dengan cahaya matahari, panas matahari, menggunakan lampu dengan tenaga matahari tanpa listrik berarti, yaitu berarti menghemat. Nomor 4 kan disuruh tulis 5, nomor 4 disuruh tulis 5. Oh ya, satu lagi ya, A, B, C, D, satu lagi lupa Bapak. Mengurangi, beralih, satu lagi beralih menggunakan kendaraan umum. Nah ini nomor ada 5 ya, 5 cara untuk menghemat energi minyak bumi. Oh, di evaluasi tematik juga 4 aja Pak. Oh oke. Ya ditambahin aja. Suara Bapak hilang, Pak. Hilang, sekarang hilang? Tidak, Pak. Udah nggak hilang, Pak. Ya, ditambahin aja kalau di evaluasinya cuma 4, ditambahin aja. Ya. Oke, satu lagi ya. Ini udah jam istirahat. Ntar seperti biasa Bapak tambahin istirahatnya. Normal 15 menit. Ya. Tanggung ya. Satu nomor lagi. Biar nggak kepotong. Yuk, nomor 5 terakhir. Ya, Vicky deh, ya, Vicky. Nomor 5, Vicky. Nomor 5, jelaskan pentingnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Pentingnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan supaya kita bisa mendapatkan lingkungan yang bersih dan kita bisa menghirup udara yang segar dan sehat. Oke. Dulu. Bapak bingung mau tulis di mana. Langsung aja. Jelaskan pentingnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan. Ya, berarti kalau kita intinya gini, sebelum kita tahu pentingnya memenuhi kewajiban terhadap lingkungan, kita harus tahu dulu apa sih kewajiban kita terhadap lingkungan. Yang harus kita lakukan terhadap lingkungan kita tuh apa? Yang satu kan membersihkan. Ya, yang satu kan harus selalu dibersihkan. Intinya melakukan sesuatu untuk supaya lingkungan kita bisa bersih. Nah, baru ke pertanyaan ini, pentingnya apa? Nah, yang pertama, supaya lingkungan tetap asri, lestari, ya, tetap subur, ya. Nah, yang kedua, supaya lingkungan dapat memenuhi
memenuhi kehidupan sehari-hari. Maksudnya apa yang B? Contoh misalnya, kalau misalnya lingkungan kotor, kita mau beraktivitas pun kan juga nggak enak, males. Vicky, kamu belajarnya di mana, Vicky? Di kamar atau di ruang tamu atau di mana? Saya belajarnya di ruangan bawah, Pak. Di ruang bawah ya. Oke. Seandainya di ruangan bawahnya si Vicky itu berantakan, terus bukunya berserakan, barang-barang di situ berserakan, si Vicky nggak bakal bertahan di situ buat belajar. Yang ada dia cari ruangan baru, cari ruangan lain supaya belajarnya bisa enak. Atau enggak dia bersihin dulu tuh ruangannya yang barang-barangnya berantakan, dia bersihin dulu, baru dia bisa belajar di situ. Nah itu maksudnya. Ya. Nah yang ketiga, ya kalau kita sudah memenuhi kewajiban terhadap lingkungan, berarti kan kita bisa tinggal nyaman. Ya. Kita nyaman tinggal di situ. Ya, kecuali kalau lingkungannya kotor atau apa, ya kan kita nggak nyaman. Ya. Oke ya, ini jawaban esai latihan PPKN. Bapak nggak kirim lagi jawaban ini ya di grup ya. Jadi nanti yang ketinggalan bisa lihat di video pembelajarannya. Nanti yang Bapak kirim di grup pembahasan yang soal PG. Pembahasan soal PG yang 15 soal tadi. Yang esai nggak Bapak kirim lagi. Oke, waktu kita sudah 10 lewat. Nanti kalian masuk lagi pukul 11 lewat 10. Karena Bapak kasih waktu 4 menit untuk kalian tulis. Jadi anggaplah 10 lewat 55. Kalian istirahat. Jadi nanti jam 11 lewat 10 kalian masuk lagi. Di Zoom. Ya. Baik, Pak. Ya, ditulis dulu yang sudah selesai, silakan istirahat. Selamat beristirahat semuanya. Bapak mute ya. Bapak ulang. PR-nya evaluasi 3 halaman 117 sampai 118. PR-nya nggak usah dikirim. Ya. Nanti hari Senin dapat kirimkan pembahasannya. Oke ya.